Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Ayat 1a, permulaan, pada waktu itu. Perumpamaan ini dimulai dengan kata pada waktu itu. Ini terkait dengan kedatangan Putra Manusia. Tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba. Bahkan malaikat di surga pun tidak tahu, dan Putra juga tidak tahu selain Bapa di surga. Para peramal tidak akan berhasil dalam memberi perkiraan. Putra Manusia akan datang dengan kejutan ketika orang-orang tidak mengharapkannya. Bisa hari ini, bisa juga esok hari. Itulah sebabnya peringatan terakhir yang sejajar dengan perumpamaan tentang 10 gadis adalah tetap berjaga-jaga. 10 pengiring pengantin harus siap untuk apapun yang mungkin terjadi. Ayat 1b sampai 4. 10 gadis siap menunggu mempelai laki-laki. Perumpamaan ini dimulai dengan kerajaan surga adalah seperti 10 pengiring perempuan yang mengambil pelita mereka dan pergi untuk menemani atau menemui pengantin laki-laki. Ini adalah masalah pengiring pengantin yang harus menemani mempelai laki-laki ke pesta pernikahan. Karena hal ini, mereka haruslah membawa pelita untuk menerangi jalan, seperti menjadikan perjamuan lebih penuh sukacita dengan lebih banyak lampu yang terang. 5 dari mereka disebut bijaksana, dan 5 lain dari mereka disebut bodoh. Perbedaan ini terlihat dari cara mereka mempersiapkan diri untuk peranan yang harus mereka lakukan. Saudara dan saudari, bersama dengan lampu yang menyala, gadis yang bijaksana telah mengambil minyak cadangan, mempersiapkan diri mereka dengan cara ini untuk apapun yang akan terjadi. Sementara itu 5 gadis yang bodoh hanya membawa pelita, dan mereka tidak berpikir untuk membawa minyak cadangan. Ayat 5 sampai 7. Keterlambatan yang tak terduga sehubungan dengan kedatangan pengantin laki-laki. Pengantin pria terlambat. Dia tak tepat waktu datangnya. Sementara menunggu, pengiring pengantin pergi tidur. Tetapi lampu terus menyala,
dan menggunakan minyak sampai lampunya padam. Tiba-tiba di tengah malam ada seruan, "Lihat, pengantin laki-laki datang. Keluarlah dan temui dia." Semua pengiring pengantin terbangun dan mulai mempersiapkan pelita atau lampu mereka yang sudah padam. Mereka harus mengisi minyak yang mereka bawa sebagai cadangan agar pelita mereka tetaplah menyala. Ayat 8-9. Reaksi yang berbeda terhadap keterlambatan datangnya mempelai pria. Hanya sekarang para pengiring pengantin yang bodoh menjadi sadar bahwa mereka seharusnya membawa minyak cadangan. Mereka meminta kepada gadis bijak, "Berikanlah kami sedikit minyakmu. Lampu kami telah mati." Gadis yang bijak tidak mau memberikannya, karena pada saat itu yang penting bukanlah bagi gadis bijak itu untuk berbagi minyak dengan gadis bodoh, tetapi agar mereka siap menemani pengantin laki-laki ke tempat pesta. Oleh karena itu gadis-gadis bijak menasihati mereka, "Lebih baik kalian pergi kepada penjual minyak dan belilah minyak untuk diri kalian sendiri." Lalu ayat 10-12. Nasib pengiring pengantin yang arif dan yang bodoh. Gadis-gadis yang bodoh menuruti nasihat gadis yang bijak dan pergi membeli minyak. Saat mereka tidak ada, pengantin laki-laki datang. Gadis-gadis yang bijak bisa menemaninya dan ikut ke pesta pernikahan, dan pintu telah ditutup. Gadis-gadis yang bodoh mengetuk pintu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah pintu bagi kami." Namun dijawab, "Sesungguhnya aku tidak mengenal kamu." Ayat 13. Rekomendasi akhir bagi kita semua. Kisah ini sangat sederhana dan pelajarannya jelas. Tetaplah sadar dan berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu hari atau waktunya. Pesan moral dari kisah ini adalah jangan melihat sesuatu secara dangkal. Hiduplah di saat sekarang, tapi persiapkan diri juga untuk hidup yang akan datang. Dan cobalah menemukan panggilan Allah, bahkan dalam hal-hal terkecil dalam kehidupan. Tuhan memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya.